tukar TV tapi lewat perantara gitu, boleh nggak sih Ustaz sebenarnya? Yang Di luar perantaranya itu adalah wali yang punya hubungan dengan si A itu. Tetapi kalau perantaranya itu temennya yang perempuan juga lah, terus perempuan ini sama yang laki-laki apanya juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bareng Bino Herdian masih di Nida Podcast dan masih bersama guru kami juga ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ketemu lagi masih di baju yang sama lagi Ustadz. Alhamdulillah. Setelah tadi kita pembahasan keutamaan bulan Zulhijjah Ustaz ya. Oke, Ustaz, kalau ngomongin bab masalah ta'aruf, kayaknya jomblo pada semangat nih Ustaz ya. Tapi terkadang ini Ustaz, para jomblo itu kadang kalau kita kumpul dengan jomblo nih Ustaz ya, ngobrol bab masalah nikah ini itu ini, tapi ketika disodorin CV Ustaz, nah itu langsung langsung yang istilahnya tuh nggak yang maju serak-serak gitu loh Ustaz. Kadang mikir dulu itu biasanya kenapa Ustaz? Antum tahu nggak maksudnya biasanya kenapa itu Ustaz? Ya, jadi memang kebanyakan kita itu ramainya kalau di komen aja gitu loh. Iya betul Ustaz. Kalau ngobrol semuanya jadi pejuang semua, pejuang luar biasa. Kalau sudah disuruh nikah semua mundur semua gitu lah itu. Jadi masalah itu kenapa? Yang memang laki-laki itu ya wajar lah, mereka mikir banyak lah yang mau dipikir persiapan untuk nikah itu. Nikah itu kan nggak mudah itu. Tanggung jawabnya berat sekali nikah itu. Memang nikah itu tanggung jawabnya berat itu. Tetapi Anda tidak nikah pun menjomblo terus itu tanggung jawabnya berat juga. Juga berat juga. Sama-sama beratnya itu. Ya, kalau bisa itu segera menikah itu disegerakan. Apalagi anak-anak muda di zaman seperti ini yang sudah nikah saja belum tentu selamat dari fitnah. Betul, apalagi yang masih sendirian saja. Apalagi yang sendirian. Iya, jomblo itu, masya Allah jomblo. Nah, ta'aruf tuh yang semakin kesini semakin zaman tuh istilahnya semakin diminati Ustaz ya. Diminati berbagai kalangan lah ya Ustaz ya. Baik itu artis, baik itu orang biasa, baik itu pun yang sudah kenal ngaji sunnah, ya kan Ustaz ya. Nah, tapi terkadang di sini itu Ustaz memahami konsep ta'aruf tuh yang istilahnya masih belum sesuai syariat lah ya Ustaz ya. Syariah. Nah, terkadang masih ada yang ngakunya ta'aruf tapi masih ketemuan. Tapi masih kadang jalan bareng. Itu pun terkadang terjadi kepada teman-teman kita yang udah haji Ustaz ya. Apalagi yang di luar konteks itu Ustaz, maksudnya namanya ta'aruf, tapi masih itu sekali lagi masih ketemu, masih kadang jalan bareng. Nah, sebenarnya memahami konsep ta'aruf itu seperti gimana Ustaz? Jadi ta'aruf ini alhamdulillah maksudnya dengan dakwah sunnah yang tersebar, Islam itu apalagi media terbuka, sehingga dengan itu banyak orang itu tahu tentang Islam gitu loh. Akhirnya alhamdulillah dengan itu orang itu sekarang bangga dengan nama-nama Islami. Setelah itu nama-nama yang lama itu sudah mulai ditinggalkan gitu loh. Kan? Seperti misalkan dengan gencarnya berobat Islam itu dengan cara ruqyah, semua kan gitu. Sedangkan perdukuannya sudah hilang gitu. Sampai di televisi pun ramai. Sampai akhirnya dukun pun ngakunya ruqyah sekarang karena nggak laku dukun itu. Demikian juga pacaran itu sudah orang takut dengan pacaran itu karena pacaran itu konsepnya nggak baik kan gitu. Lah yang konsep Islamnya itu apa? Ta'aruf. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Itu yang sekarang digencarkan. Tapi konsep di dalamnya kayak pacaran gitu loh, nggak ada bedanya gitu. Nah, maka ini yang perlu difahami itu bahwa kita itu nggak terkecoh dengan nama. Mau namanya ta'aruf atau pacaran, kita lihat hakikatnya itu. Anda itu sebenarnya itu apa gitu loh. Maka yang perlu difahami itu bagaimana sih ta'aruf yang syar'i itu kayak apa. Nanti akan kelihatan itu bedanya dengan yang pacaran kan gitu loh. Maka kita jangan terkecoh dengan nama, karena nama itu bisa dirubah dengan nama apa saja itu. Riba, haram, jadi bunga kan gitu. Apakah dengan nama bunga yang indah itu akan menjadikan sesuatu jadi indah? Tidak, namanya bangkai, bangkai kan gitu. Betul. Dibungkus dengan nama apa saja lah itu. Maka kita harus tahu ta'aruf ini apa. Ta'aruf itu sebenarnya konsep
bagi orang-orang yang pengen melangsungkan ke tingkatan yang lebih serius, dia mau menikah dan yang lainnya itu. Maka akhirnya ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu permulaan lah, mulai perkenalan. Iya. Itu ta'aruf. Nanti kalau ta'aruf sudah selesai, nanti ke nadhor. Nadhor sudah selesai, nanti baru lamaran. Lamaran selesai, baru estafet terakhir, yaitu akad nikah. Itu nanti prosesnya seperti itu. Tapi yang perlu diingat bahwa hukum asal laki-laki perempuan yang bukan muhrim itu haram. Sampai kapan? Sampai ada akad. Iya, ya. Maka apa namanya? Misalkan ya, seorang laki-laki misalkan ketemu dengan seorang perempuan gitu. Perempuan itu bukan mahram, kecuali kalau mahram kan gitu. Ini perempuan bukan mahram itu, maka semua badannya itu haram dinikmati. Sehingga dinamakan mahram itu kenapa? Karena haram untuk dinikmati gitu. Haram untuk dinikmati. Baik mahram, untuk disentuh iya. atau untuk apa saja itu. Selama itu menikmati maka nggak dibolehkan. Iya. Makanya kenapa kita itu seorang wanita harus menutup jilbab untuk menutupi perhiasan dalam dirinya itu yang tidak boleh dikonsumsi sama yang lain kan gitu. Iya. Nah ini semuanya ketika sudah menikah, orang kalau sudah menikah sudah nggak ada pakaian lagi kan gitu. Iya, Ustaz. Kenapa? Karena sudah semua halal kan gitu. Iya, alhamdulillah udah halal. Ustaz. Nah, sudah halal semua kan gitu. Maka itu apa? Jadi perempuan itu, laki-laki yang bukan mahram itu namanya mahram itu berarti haram untuk dinikmati kan gitu. Persentuhan misalkan itu, hatta persentuhan itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih itu li'an yut'ana fi ra'si ahadikum, jika seandainya kepala salah seorang di antara kalian itu dipaku dengan paku besi, itu lebih ringan daripada orang itu yang musuh imra'atan min ghairi ahlihi, daripada menyentuh wanita yang tidak dihalalkan gitu. Berarti apa? Kalau seandainya nanti kita itu di hari kiamat dipaku kepala kita dengan paku besi itu lebih ringan daripada nanti azab bagi orang-orang yang bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak diharamkan gitu, yang bukan mahramnya gitu. Sehingga apa? Berarti sentuhan saja hukumnya haram kan gitu. Iya, Ustaz. Ya, berduaan saja hukumnya diharamkan itu. Iya. Tidak ada laki-laki perempuan yang berduaan kecuali yang ketiga syaitan kan gitu. Iya. Berarti apa? Berarti hukum asal laki-laki perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram untuk menikmati gitu loh. Ya. Sampai kapan? Apa yang menghalalkan itu? Akad. Akad. Sebelum akad maka tidak ada namanya saling menikmati itu. Maka sebelum akad ya berarti Anda itu statusnya bukan mahram. Silahkan kalau mau ta'aruf, silahkan, nggak ada masalah itu. Yeah. Ta'aruf itu apa? Biasanya ta'aruf di kita itu tukar CV lah itu loh. Iya, betul, Ustaz. Ya kan? Tukar CV. CV ini. Tapi lewat mana penukarannya itu? Penukarannya itu lewat mahramnya. Iya. Misalkan saya mau menikah dengan si A. Iya. Bukan langsung saya chat sama si A, saya pengen CV kamu mana? Bukan kan gitu. Iya, betul. Karena apa? Masih diharamkan kan gitu loh. Iya. Sekarang itu kalau Rasul kan mengatakan tidak ada dua orang laki-laki perempuan yang berduaan kecuali tiga syaitan kan gitu. Termasuk yang berduaan itu apa? Berduaan dalam Chat. alat telekom, alat sekarang lah itu. Iya. Chat itu ketika ada dua orang saja itu berarti termasuk khulwah gitu loh. Khulwah. Khulwah itu kan berduaan. Iya. Berduaan. Nah termasuk khulwah itu sekarang apa? Chat. Kita pribadi dengan seseorang itu termasuk khulwah gitu. Kalau dia itu bukan wanita yang diharamkan, berarti kita sama khulwah sama dia itu. Maka yang ketiga syaitan gitu loh. Maka kalau seandainya misalkan si A sama si B itu mau ta'arufan, Iya. bagaimana caranya itu? Si laki-laki ngirim CV-nya kepada walinya si perempuan, Iya. si kakaknya lah atau siapanya. Si perempuan ngirimnya lewat kakaknya. Nanti ada perantaranya itu siapa? Walinya. Sehingga CV-nya itu perantaranya dari situlah itu. Mau ngirim foto dan yang lainnya dari situ, dari walinya itu. Kalau memang baca CV kemudian sudah seret misalkan ya, sudah, setelah itu tahap berikutnya ketemu langsung nadhor. Dan nadhor itu apa? Harus ada pihak wali yang menyertai, harus ada yang ketiga. Tidak boleh berduaan pacaran namanya. Iya. Ya. Sebenarnya pacaran itu boleh nggak syar'i itu? Bisa pacaran syar'i itu. Dengan cara apa? Ajak kakaknya atau ajak bapaknya perempuan itu gitu. Iya, ini. Misalkan dua orang mau pacaran kemana, Pakilaran atau ke pantai misalkan, nggak apa-apa, bapaknya diajak kan gitu. Saya mau ada walinya kan gitu. Iya, betul. Nah itu nggak ada masalah, yang penting ada walinya itu. Nah maka nggak ada masalah berduaan, nanti ada berdua ketemu, setelah itu ada wali, silakan ketemu, lihat langsung, ngobrol di antara mereka, silakan kan gitu. Atau dengan cara apa? Dengan cara mencuri pandangan. Itu boleh bagi orang yang memang dia itu sudah memiliki keinginan untuk menikahi si A misalnya. Bagaimana caranya itu? Kalau ulama zaman dulu terkadang sampai naik pohon gitu loh.
Masya Allah. Ngintip ini siapa, kayak apa wajahnya itu. Nah, itu. Kalau misalkan dia jualan, misalkan si perempuan itu jualan misalkan, kita pengen tahu bagaimana wajahnya misalkan dan kepribadian. Pura-pura kita beli kan gitu loh. Kita pengen lihat bagaimana apa kepribadian dia, akhlaknya dia sama konsumen. Gak apa-apa gitu. Ya, tapi ini bagi siapa? Bagi orang yang memang sudah punya niatan untuk menikah gitu. Iya. Kayak misalkan mencicipi makanan ketika puasa gitu. Siapa yang boleh mencicipi? Yang masak, yang butuh rasa kan gitu. Iya. Kalau Anda nggak masak ngapain nyicipi kan gitu. Demikian cuma maksudnya apa? Kalau Anda nggak pengen nikah ngapain nyicipi lihat orang kan gitu loh. Iya betul Ustaz. Oh Anda nggak mau nikah kan gitu loh. Maka jomblo-jomblo yang sudah siap nikah itu silakan kalau sudah punya apa CV misalkan silakan datang ke walinya, gentleman lah gitu, laki-laki masuk kayak gini saja takut kan gitu loh. Kalau mau nikah ya gentleman, kita berani datang sendiri. Iya, datang kan, langsung ke orang tuanya Ustaz ya. datang ke orang tuanya itu. Nah tapi Ngobrol. ketika gini Ustaz, tukar CV tapi lewat perantara gitu boleh nggak sih Ustaz sebenarnya? yang di penting luar perantaranya itu adalah wali yang punya hubungan dengan si A itu. Tetapi kalau perantaranya itu temennya yang perempuan juga lah, terus perempuan ini sama yang laki-laki apanya juga kan gitu. Itu berdua lagi nanti kan gitu. Karena apa? Banyak kasus itu, ini banyak terjadi. Yang menjadi mak comblang itu malah akhirnya menikahi kan. Nah itu Ustaz, begitu Makanya daripada Anda itu cari mak comblang, nanti malah nikahi sama mak comblang, Anda kan menyesal kan itu. Mending antar gentleman kan Anda, iya, datang betul. kepada walinya langsung kan gitu. Sebagai laki-laki Ustaz ya, langsung menemuin orang tuanya lah ya. Nanti kalau memang sudah oke ketemu langsung, itu namanya nador kalau ketemu langsung itu. Sudah oke, sudah ayolah kita sepakat dan ya untuk melanjutkan proses berikutnya kita cari informasi nggak apa-apa lah gitu. Cari informasi dari gurunya atau tetangganya, teman-teman nggak apa-apa karena memang kita harus diperintahkan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya itu. Nanti setelah itu baru proses lamaran. Nah, lamaran Lamaran itu serius berarti ya sudah bawa keluarga besar. Betul. Keluarga besar laki-laki, keluarga besar perempuan ketemu. Ya kan? Kalau ini sudah sepakat lagi, proses berikutnya adalah akad. Nah itu. Dan perlu diingat di sini terkadang itu doktrinnya orang-orang anak muda itu. Kita kalau nggak pacaran ya kita nggak tahu pribadinya perempuan itu kan gitu loh. Iya betul Ustaz. Ya kan? Loh kita mau menikah dengan orang yang kita kenal kan itu. Pertanyaan, apakah dengan pacaran itu akan menampakkan pribadi orang gitu loh? Anda yang pacaran benar, saya menampakkan pribadi enggak itu loh. Mas Rizky Pacaran itu semuanya bohong semua kan gitu. penuh kepalsuan Ustaz. Kepalsuan semua gitu loh. Orang yang asli, karakter aslinya itu nggak mungkin ditampakkan ketika masa pacaran kan gitu. Yang ada itu cuma bahasa gombal semua kan gitu loh. Yes. Ya kan? Nanti ketika muncul aslinya itu kapan? Ketika sudah menikah itu. Yes. Sudah halal itu sudah nggak ada enaknya itu. Syaitan itu hebatnya syaitan itu. Sesuatu yang haram itu akan jadi indah gitu loh. Sedangkan sesuatu yang halal itu sudah rasanya biasa kan itu. Nah itu. Demikian juga hebatnya syaitan. Ada orang yang karakternya keras gitu loh, laki-lakinya itu. Tapi ketika pacaran bisa dia ngomong sayangku, cintaku kan itu. Kalau sudah menikah, matamu taruh di mana kan gitu. Nah, itu. Kenapa? Karena pacaran itu semuanya kedustaan. Banyak orang pacaran 20 tahun, nikah sehari bercerai banyak. Iya betul Ustaz. Saya juga sempat membaca berita seperti itu. Ada seorang pacaran selama 15 tahun sampai 15 tahun bahkan Ustaz. Masya Allah. Nikah hanya sampai 1 bulan Ustaz. Nah itu Ustaz, seperti itu kejadiannya. Kenapa? Karena pacaran itu nggak bisa menampakkan karakter asli gitu. Maka kita apa? Kita itu punya Allah Ta'ala. Yang Allah itu tahu dalam-dalamnya lah itu. Kita itu kayak apa kan itu. Maka dalam agama kita itu kan kalau kita mau menikah itu atau apa saja lah itu kan kita diperintahkan doa istikharah. Kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala itu. Yang penting apa? Saya lihat wajahnya sudah oke, saya baca CV-nya sudah oke, saya cari informasi sekuat tenaga saya sudah oke, hati saya sudah condong ke sana, tinggal kita minta musyawarah sama Allah Ta'ala kan itu. Nah itu dalam doa istikharah itu kan kita memang tahu ini perkara ini mungkin bagi saya indah lah itu loh. Tapi kan kita nggak tahu dalamnya, nggak tahu nanti akibatnya kayak apa gitu. Nah kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Nanti biasanya itu kalau memang kita itu dimudahkan untuk menikah dengan orang itu setelah istikharah itu, ya berarti memang itu takdir kita gitu loh. Kalau memang dijauhkan, walaupun secara zahirnya aduh kok nggak jadi itu, terkadang kita sedih juga kan itu, cinta kita ditolak dan yang lainnya misalkan itu. Tapi apa? Rupanya nanti kita akan tahu, oh rupanya alhamdulillah saya nggak jadi dengan wanita itu kan. Iya betul Ustaz. Kenapa? Karena Allah yang tahu dalam-dalamnya itu. Dan nanti untuk tema berikutnya ada hubungannya dengan yang tadi Ustaz. Nah agar ta'aruf tidak berujung patah hati. Nah nanti untuk selanjutnya insya Allah nanti kita lanjut lagi Ustaz ya. Ustaz sekali lagi terima kasih Ustaz ya, udah memberikan lagi satu pencerahan tentang bab masalah
salah memahami konsep ta'aruf. Oke ya. Jazakumullah khairan Ustaz, sudah hadir lagi, hari ini udah 2 materi Ustaz ya. Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah, dan selanjutnya juga kita harus pamit undur diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.